Shalom teman-teman, berjumpa kembali dalam acara Ask KPA bersama saya Roy. Dan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan lagi dari para anggota keluarga KPA. Dan kali ini pertanyaannya adalah, mengapa gereja Katolik tidak mengajarkan perpuluhan kepada umatnya? Well teman-teman, inilah jawaban singkatnya. Kenapa singkat? Karena ini bukan jawaban yang dapat diberikan dalam waktu yang pendek. Ini membutuhkan pelajaran, membutuhkan persiapan, dan bahan pendalaman Alkitab yang cukup panjang untuk kita dapat mengerti seluruh konsep gambarannya. Tetapi untuk kali ini, secara singkat, aku akan menjawab seperti ini. Gereja Katolik bukan tidak mengajarkan perpuluhan, tetapi Gereja Katolik memberikan satu pemahaman yang baru tentang apa itu perpuluhan bagi umatnya. Perpuluhan sebenarnya muncul pertama kali di Perjanjian Lama ketika Abraham memberikan perpuluhan kepada Allah, dan juga tentunya yang paling populer adalah Maleakhi 3 ayat 10 di mana Allah berkata bahwa bangsa Israel telah menipu Allah dengan mengambil persembahan perpuluhan yang menjadi bagian Allah. Tetapi teman-teman, Perjanjian Baru kemudian orang banyak berpikir tidak relevan lagi, karena itu Perjanjian Lama. Well, belum tentu. Karena di zaman Yesus pun, Yesus juga berkata di Matius 23 bahwa persembahan perpuluhan kamu bayar. Tetapi yang satu kamu abaikan, yang satu kamu harus lakukan. Jadi, pada poinnya begini teman-teman. Sebenarnya, perpuluhan itu bukan tidak ada di Perjanjian Baru. Perpuluhan tetap ada. Tetapi ingat, Yesus datang di bumi ini, dia mengatakan bahwa dia bukan untuk menghilangkan, meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan kita tahu sekarang, Yesus menggenapinya dengan kasih. Jadi, segala hukum yang ada di Perjanjian Lama, itu tetap berjalan, tetapi pengertiannya, kalau dulu di Perjanjian Lama lebih kepada apa yang harus dilakukan, di Perjanjian Baru, Yesus menjelaskan mengapa harus dilakukan. Nah, maka hukum Taurat bukan tidak dihilangkan, tetapi Yesus datang untuk menjelaskan mengapa perpuluhan dilakukan. Maka dia berkata bahwa perpuluhan tetap harus, tetapi yang paling penting, kenapa kamu memberikannya, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, 2 Korintus 9 ayat 7, Rasul Paulus berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti poinnya, Paulus bukan bilang jangan kasih perpuluhan. Tetapi poinnya adalah, apa yang mendasari pemberian perpuluhan kamu itu? Itu yang jadi penting. Maka kata Paulus, biarpun kamu kasih duit, tapi kalau kamu kasihnya terpaksa, tidak sukarela, maka persembahan itu tidak akan menjadi perkenanan buat Tuhan. Tetapi sebaliknya, Allah mau menegaskan dengan hadirnya Yesus di hidup kita, hendaknya setiap pemberian kita bukan karena ketakutan atau karena paksaan, tetapi karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan karena kerelaan kita. Itulah mengapa kalau Anda bertanya kepada para pastor atau gereja Katolik, kenapa gereja Katolik tidak mengajarkan perpuluhan? Well, jawaban singkatnya begini. Gereja Katolik bukan tidak mengajarkan perpuluhan, tetapi gereja Katolik percaya bahwa orang Katolik memberi bukan karena harus 10%, tetapi orang Katolik memberi karena mereka dasarnya mencintai Tuhan. Nah, teman-teman, kanonik gereja di kanonik nomor 222 berkata begini, aku sampai mesti baca dulu nih. Dia bilang begini. Kitab Hukum Gereja Kanonik 222, pasal yang pertama, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja. Berarti gereja Katolik percaya bahwa untuk memenuhi kebutuhan gereja, umat Katolik wajib. Bukan sukarela, tapi wajib. Berarti sebenarnya gereja Katolik bukan tidak meniadakan, tapi gereja Katolik mengajarkan bahwa kita sebagai umat, kita menolong gereja, menolong orang-orang yang membutuhkan,
bukan atas dasar paksaan, tapi atas dasar sukarela. Nah, teman-teman, sekali lagi, pertanyaannya adalah, seberapa sukarela kau kepada Tuhan? Ada banyak orang cinta Tuhan, tetapi kalau urusan duit, orang, kalau mau jujur nih, tidak semua orang royal kepada Tuhan. Kalau untuk kebutuhan sendiri, atau untuk kebutuhan orang lain yang dia kasihi, dia berani keluarkan banyak. Tapi untuk Tuhan, untuk pelayanan kerajaan Allah, seringkali kita boro-boro 10%. Nyampe 1% aja belum tentu kalau mau jujur. Jadi gereja Katolik mengajarkan sukarela. Tetapi pertanyaannya, seberapa sukarelakah Anda kepada Tuhan? Kalau di bawah 10%, cuman nggak nyampe 1%, ya kita pikir sendiri dah. Jadi, ini bukan soal perpuluhan atau tidak. Tetapi sebagai kesimpulan, sebagai umat Katolik di perjanjian yang baru, di zaman yang baru ini, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa ketika bicara persembahan kepada Tuhan, kita berani bayar harga, kita berani memberi dengan sukarela, karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Itulah jawaban singkat untuk topik ini, dan semoga ini memberikan dasar awal untuk kita belajar mengenai perpuluhan dan hukum persembahan lebih dalam lagi. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua.